Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Agus Dwianto, tentunya di analisis data ya buat teman-teman semuanya. Sudah lama nggak post ya, bener, karena juga banyaknya permintaan teman-teman dari rekan-rekan mahasiswa yang minta bantuan analisis data atau minta dibimbing. Tapi yang minta dibimbing ya langsung ke WA ya buat teman-teman. Dan catatan kalau memang lagi WA itu ya dikira-kira gitu loh, jangan jam 12 malam terus WA kayak gitu. WA nggak nyebut nama kayak gitu ya. Kalau bisa itu ya salam, terus nama asalnya, terus dari universitas mana gitu. Itu menandakan Anda sama orang lain itu baik-baik saja. Jangan ketika Anda itu menghormati apa itu sama dosbing, Anda sopan banget, tapi ketika Anda minta bantu orang lain itu Anda seenaknya, itu nggak baik untuk konsumsi, untuk kesehatan itu nggak baik, atau untuk apa ya. Nah seperti itulah intinya, ya nggak baik gitu. Kalau sama dosbing sudah baik, ya sama orang lain ya harusnya lebih baik lagi, karena bukan siapa-siapa kamu. Dan WA pun juga harus pakai salam, nama, asal, dari universitas mana, baru tujuan Anda. Nah seperti itu menandakan oh orangnya sopan, oh orangnya seperti ini. Meskipun orang itu tidak mengharap dihormati, tapi itu menandakan Anda kualitasnya baik kayak gitu ya. Langsung aja, ini permintaan dari kemarin yang di sektor ketiga, yaitu industri jasa, atau sektornya kita ambilnya di Bursa Efek Indonesia, yaitu sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi. Subsektornya ada energi, ada batu, ada jalan tol, bandara, pelabuhan dan sejenisnya. Ini nanti kita langsung aja kita bahas, yaitu di tabulasi data ini buat teman-teman semuanya. Nah ini kita ambil semuanya. Kenapa? Misalkan ada yang kosong kayak gini, ini ternyata apa? Ini masih anak cabang atau anak perusahaan ya buat teman-teman semuanya kayak gitu. Nah jadi ini kita garis dulu yang kayak gini nih. Ini masih satu ya buat teman-teman semuanya ya. Nah ini cara membuat tabulasinya. Ini masih sampel, seluruh sampel yang ada di Bursa Efek Indonesia, atau masih sampel global, dimana semua sampel ya ini belum mengukur pada untuk kriteria sampel yang kita cari gitu. Seperti itu buat teman-teman semuanya. Nah ini caranya seperti ini. Kita tandai semuanya dulu biar nanti nggak bingung. Ini cara bagaimana kita menentukan sampel di bab 3. Nah itu seperti ini. Oke, ini kita, biar nanti nggak ada jumlahnya berapa, itu kan nanti biar tahu gitu. Nah, seperti ini ya. Nah ini cara-caranya buat teman-teman. Oke. Nah kalau sudah seperti ini kan kalian sudah tahu ini ada berapa itu kalian sudah tahu kan. Nah di sini ini saya kasih contoh untuk membuat tabulasi data. Ini kan sampel umumnya pada sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi. Di subsektornya energi yaitu di 71. Nah di sini ada 72 sampai 75. Kalau sudah seperti ini baru kalian tahap seleksi. Contohnya sudah saya seleksi ya ini ya, karena saya memenuhi untuk di bab 3. Misalkan bab 3 nya itu ya sesuai kriteria. Pertama itu kalau membuat tabulasi kayak gini, ini kan global. Pertama dipilih itu misalkan penelitiannya dari 2018 sampai 2020. Apakah semua perusahaan ini melaporkan di Bursa Efek Indonesia atau mempublish itu? Kalau enggak, misalkan contohlah yang ini misalkan ini kita merah ya, kita merah. Ini enggak gitu. Misalkan enggak kan, enggak melaporkan di 2018. Nah terus ada lagi
Yang ini tidak melaporkan di 2017. Nah, di 2020 ada yang bangkrut, ibaratnya seperti itu ya. Nah, kayak gitu. Jadi, nanti kalian tinggal total perusahaan-perusahaan yang dari 2018 ini nyampe 2020 masih aktif melaporkan laporan keuangannya. Kalau ini kalian cukup di Bursa Efek Indonesia udah cukup ini. Karena apa? Karena saya ngambilnya ini contohnya ini 2018 sampai 2020, 3 tahun itu ada, pasti ada. Kalau yang jarang ada itu di angka 5 tahun, 6 tahun gitu loh. Kayak gitu. IDX. Nah, kayak gini kan. Ini kita nyarinya di laporan keuangan. Misalkan contohnya seperti ini apa lagi guys. Nah, caranya gini, laporan tahunan, terus ini tinggal pilih 2000 berapa, 18. Nah, kita ngambillah contoh tadi. Nah, di sini kita ambil yang Pegas ini ya, perusahaan gas negara Persero. Oke, kalau sudah kita copy, terus kita ambil di sini, kita paste. Ini ya kalian downloadnya ya semua kayak gitu 2018 sampai 2020. Kita cari apakah di sini ada. Oh, ternyata ada. Ini lampiran, ini annual reportnya. Kita buka di Pegas ini seperti apa ya, kita cari. Nah, ini annual reportnya. Ini biasanya paling bawah atau pertengahan itu ada. Kita lihat di sini. Oke. Oke, belasut. Oke guys. Nah, ini sudah termasuk, ini halamannya sudah. Sebenarnya tinggal nyari itu bisa kok ini. Ini contoh aja biar kalian nanti paham. Nah, kayak gini kan. Nah, kayak gini itu total ekuitasnya ada. Ini 2018. Nah, misalkan kalau kalian nyari yang saham seri, ini serinya yang B ya buat teman-teman. Yang di setor penuh itu kalau misalkan kalian untuk butuh yang ini, kalian nyarinya yang B, jangan yang A. Ada perbedaan, perubahannya ada gitu loh, ada perubahan di sini gitu loh. Nah, makanya setelah itu kan kita di sini saya kasih contoh yang ini. Ini misalkan sudah terpenuhi ya, terpenuhi jumlah sampelnya saya ini jumlah sampelnya. Nah, kayak gini. Ini jumlah sampel. Misalkan saya mau nyari return on asset atau ROA. Nah, caranya bagaimana gitu loh. Kita cari yang Pegas tadi, ada nggak di sini? Nah, misalkan ini ada ya, ini ya, yang paling atas sendiri ini. Nah, gitu. Misalkan laba bersih, kita cek aja ini bener enggak ini nanti. Nah, ini di perusahaan gas ya. Kita cari. Di sini ada laba bersih. Bentar. Ini total aset. Tiga 64 ini ya. Inilah batan berjalannya. Ini 414. Oke.
Ini laba bersih per sahamnya buat teman-teman semuanya. Itu. Dan ini jumlah komprehensif. Jadi di sini tuh kalian harus teliti gitu biar nggak salah inputnya. Gitu ya, buat teman-teman semuanya. Ini laba tahun berjalan, penghasilan komprehensif berapa itu dilihat. Terus ini laba sebelum pajak penghasilan itu ada. Nah, dan laba operasinya berapa? Itu seperti 645. Nah, di sini kan ada ini. Nah, misalkan aset lancarnya berapa? Kita lihat di sini. Ini kita lihat di atas. Bentar. Ini juga ada. Ini total liabilitasnya. Ini 2018 misalkan ini total aset ya guys, ini total aset tidak lantar, itu total aset. Nah kayak gini saya copy aja ini. Bentar salah, total aset tidak lancar guys. Ini biar bentar ini loh guys, total aset lancar kok total aset tidak lancar. Nah ini salah nih tadi. Oke sudah, ini biar enggak kelihatan karena ini sebagai contoh aja buat teman-teman semuanya. Kita nyocokin laba bersihnya berapa, kalian lihat di situ juga. Nah bentar, ini total liabilitas, gampang toh. Ini total ekuitas. Ini laba operasi. Ini laba sebelum pajak penghasilan. Dan ini laba komprehensif. Kalau ini kalian nyarinya lewat sini ya buat teman-teman semuanya. Ini laba bersih per sahamnya. Nah, jadi yang kita ambil yang mana? Kalau ketika laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas itu yang ini, entitas induk kepentingan non pengendali. Nah biar gak mumet nih. Ini namanya EPS, earning per share, itu ini sudah ketemu. Kalau ini enak yang nyari EPS tuh. Ini sedikit sengaja saya buat pelan-pelan itu. Mas kok tadi nilai angkanya beda, orang itu saya ganti ya buat teman-teman semuanya gitu loh. Ini sebagai contoh aja intinya gitu loh. Ini sebagai contoh aja, misalkan kalian, karena ini tadi bukan nilainya terlalu besar ini sebagai contoh biar kalian paham. Laba bersih, laba komprehensif tadi gitu loh. Itu cara menganalisa kita. Jadi murni laporan keuangan yang dipublish di Bursa Efek Indonesia, bukan dari yang lain. Kalau kadang itu kalian dari IDN, dari ini kok beda-beda, ya tetap ada selisih perbedaan gitu loh. Ada yang dari Yahoo Finance itu ada ya buat teman-teman semuanya.
Itu caranya. Jadi ini sebenarnya sampel sudah bersih dari 2018 nyampe 2020. Kalau return on asset sudah saya jelaskan di video sebelumnya, itu lengkap. Ini cara untuk menentukan sampel ya. Misalkan sampelnya ketika nanti current ratio seperti ini, current rasionya ada tidak, itu kalian cari juga. Ini sama seperti pembahasan yang kemarin, tapi ini cara untuk menentukan sampel yang saya bahas di sini ya. Ini menentukan sampel di sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi, karena ada selisihnya tidak, ada laporan keuangan yang tertib tidak, seperti itu. Nah kayak gini, ini sebagai contoh, kalian coba menganalisa kembali. Yang buat teman-teman yang sudah ikut ambil paket bimbingan di kami ya, diusahakan dipelajari. Dari saya rasanya cukup ya buat teman-teman cara pembahasan kayak gini. Nah seperti ini pokoknya nanti global dulu, menentukan sampel bab 3 itu. Setelah global baru menyesuaikan sampel di laporan, apakah ini sudah tertib di laporan keuangan 2018 sampai 2020. Gitu aja sih. Setelah itu baru menganalisa sesuai dengan bawahnya lagi, ada yang IPO. Nah seperti itu juga dikoreksi juga. Oke, dari saya Agus Bianto cukup sekian. Terima kasih banyak udah nyimak videonya. Jangan lupa di like and subscribe. Jika itu ilmu manfaat ya di share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.